Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru dan Kepala Sekolah Hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Fitriadi MPD, peserta lomba Jambore GTK Hebat. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di UPT SDS 16 Sapan Salam. Dalam lomba ini, saya mengambil kategori GTK dedikatif, yaitu dengan topik perencanaan berbasis data. Adapun judul yang saya ambil adalah ASYAPID. Akronimnya Aplikasi Sistem Informasi Akurat Pusat Informasi Data di UPT SDN 19 Sapan Salam. Praktik baik ini saya buat untuk memudahkan sekolah saya mendapatkan data yang lebih akurat. Aplikasi ini meliputi beberapa menu. Pertama ada profil sekolah, ada 8 standar pendidikan, program sekolah, literasi dan numerasi, ada menu interkurikuler, ada menu budaya sekolah, ada menu P5 atau proyek profil pelajar Pancasila, ada menu ekstrakurikuler, ada menu My ASN, ada TMM, ada SKP dan prestasi sekolah. Dan juga aplikasi ini bisa menggunakan perangkat HP atau Android, juga bisa digunakan laptop atau komputer. Kenapa saya ambil aplikasi ini? Karena saya ingin sekolah saya itu mudah dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya dinas pendidikan, pengawas, dan guru-guru bisa melihat dengan cepat data dan profil sekolah saya. Adapun aplikasi ini bisa digunakan secara offline ataupun online, yang mana sekolah saya terletak di daerah 3T dan tidak memiliki jaringan cukup bagus. Dan saya bisa melihat data saya di sekolah dengan secara offline, dan juga ketika saya berada di luar, saya bisa melihat secara online. Demikianlah aplikasi yang saya buat. Bapak Ibu semua, semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pada guru dan kepala sekolah sebagai referensi ke depannya, yang mana perencanaan berbasis data ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia, terutama di daerah tertinggal, tidak hanya tugas dari individu atau juga pemerintah saja. Peran kepala sekolah sebagai tokoh atau figur yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dimanapun bertugas sebagai tugas negara. Perubahan paradigma pembelajaran semakin hari terus berubah, sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya perubahan adalah perubahan bentuk kurikulum dari waktu ke waktu. Salah satunya dilaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada peserta didik, yang diimplementasikan pada kurikulum Merdeka Belajar. Alur belajar merdeka itu adalah dimulai dari mulai diri, evaluasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demokrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi materi dan aksi nyata. Peran kepala sekolah tidak hanya mengelola pendidikan, tetapi juga memfasilitasi peserta didik dan guru, dan akhirnya dapat menumbuh kembangkan potensi dirinya secara baik, aktualitas, dan optimal, tentunya dengan peran perencanaan berbasis data. Potensi diri peserta didik diharapkan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Baik, berikut ini saya akan memaparkan cara penggunaan aplikasi Syapid. Pertama, di sini menu yang saya tampilkan adalah menu-menu yang data sekolah saya yang saya input. Pertama ada profil sekolah, ada pendidik dan kependidikan, ada sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, kelulusan, standar proses, program sekolah, rapor untuk sekolah, literasi numerasi atau litnum, intrakurikuler, budaya sekolah, profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, MySN, PMM, dan SKP, serta prestasi. Nah, jika kita klik salah satu tombol ini, dia akan langsung diiring dengan arah profil sekolah saya. Ya, seperti terlihat ini sudah langsung muncul profil sekolah saya. Terus jika kita mau kembali, kita tekan home.
Oke, kita kembali ke layar semula. Terus kita lanjut, misalkan kita buka di bidang tenaga pendidikan, nah juga akan langsung terlihat data sekolah saya, guru saya, dan juga jumlah guru saya. Terus kita juga akan bisa kembali melalui home-nya. Oke, kita kembali ke menu utama, dan begitu seterusnya. Juga kita bisa melihat rapor mutu sekolah saya yang sudah saya simpan dengan baik di sini. Ya, inilah rapor mutu saya yang tahun 2023. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke menu utama. Ya. Dan juga di sini juga saya sudah menginput tentang kegiatan ekstrakurikuler sekolah saya, dan juga program-program yang ada di sini. Dan juga kita bisa, kalau ketika online, bisa masuk ke melalui link dan tergiring ke Google Drive, sehingga program-program sekolah itu lebih mudah kita dapatkan. Jadi dengan aplikasi ini saya sangat mudah untuk melihat atau mencari data sekolah saya dimanapun berada. Walaupun di situasi offline, saya juga bisa melihat data saya, dan juga di dalam keadaan punya jaringan, saya juga bisa cepat melihat data saya. Dan juga saya ketika datang ke dinas atau pengelola sekolah menanyakan suatu data saya sudah bisa melihat dengan cepat. Dan juga saya bisa mengasih link ini kepada pihak-pihak dinas, pengawas, atau kabid atau koordinasi pada Sulawesi Selatan. Jadi dengan aplikasi Syapit ini saya lebih mudah mendapatkan data saya, sehingga saya lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari sekolah saya. Jadi saya bisa membawa kemanapun saya berada, saya membawa handphone Android, saya bisa melihat data saya. Itulah kehebatan dari aplikasi Syapit yang saya buat. Semoga kita semua dapat menggunakan aplikasi ini. Oke, baik. Selain menggunakan HP Android, kita juga bisa menggunakan laptop atau komputer PC. Inilah aplikasi yang kita lihat tadi, ya. Kita lihat ini ada macam menu ya yang bisa kita akses untuk sekolah saya. Oke, lanjut boleh kita klik ya salah satu dari menu ini. Kita akan langsung menuju apa yang kita inginkan. Misalkan SKP, kita akan langsung menuju ke SKP. Inilah data SKP guru saya yang ada di sekolah, saya simpan rapi di dalam aplikasi Syapit ini. Dan juga kita bisa kembali lagi ke menu utama dengan mengetik home-nya. Terus juga melalui laptop kita juga bisa melihat kegiatan lain seperti prestasi. Kita klik prestasi, kita langsung melihat apa aja prestasi yang telah diraih oleh kepala sekolah, ya, oleh guru juga, dan juga dari siswa. Oke, setelah itu setelah kita mengklik tombolnya, kita kembali ke home, ke menu utama. Oke, baik Bapak dan Ibu, itulah karya saya atau inovasi saya dalam mengatasi kesulitan saya dalam basis data ini di sekolah terujung, yaitu dari 3T, karena ada saya kadang-kala tidak mempunyai jaringan, sehingga saya berkeinginan ingin membuat aplikasi ini. Berdasarkan paparan di atas, penulis yang merupakan Kepala UPT SD 19 Sapansala merasakan kebermanfaatan dari aplikasi yang dikembangkan ini. Samping itu, guru juga merasakan kemudahan dan kebermanfaatannya atas inovasi dikembangkan oleh penulis. Sekolah dengan menghemat kertas, dan juga aplikasi yang dikembangkan ini tentunya tidak luput dari beberapa kelemahan.